adalah bagian kedua dari presentasi tentang materi makanan tradisional dengan sifat fungsional. Yang akan kita bahas adalah tentang produk fermentasi susu, baik susu sapi maupun susu kerbau. Yang pertama adalah dadih. Anda perlu tahu bahwa di Sumatera Barat, bagi yang belum tahu tentu saja ya, bahwa di Sumatera Barat, di Minangkabau, kemudian di daerah Kampar, Provinsi Riau, susu kerbau dibuat menjadi produk susu fermentasi yang disebut dadih. Di sini Anda bisa lihat seperti ini ya, seperti tahu susu gitu ya, difermentasi di dalam buluh bambu. Jadi susu kerbau segar disaring, kemudian dimasukkan ke dalam buluh bambu, kemudian ditutup dengan daun pisang atau dibiarkan pada suhu kamar, kemudian ditutup daun pisang dan dibiarkan pada suhu kamar selama sekitar 1 hingga 2 hari, hingga kemudian terbentuk gumpalan menyerupai pasta yang kemudian langsung dipasarkan atau dikonsumsi gitu ya. Jadi ini gumpalannya terbentuk akibat fermentasi. Jadi ada aktivitas bakteri asam laktat yang kemudian memfermentasi susu sehingga proteinnya mengalami koagulasi. Akibat adanya asam laktat yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat, maka rasa dadih itu agak masam. Biasanya dikonsumsi mentah tanpa perlu dimasak atau dipanaskan, sehingga sel dari bakteri asam laktat akan tetap hidup. Kemudian dadih ini bisa dikonsumsi dengan dicampur ketan, parutan kelapa, ditambah gula kelapa. Wah, enak sekali ya. Bisa dibayangkan ya. Kemudian dimakan bersama dengan sambal lado. Ya. Kemudian disajikan sebagai minuman penyegar juga bisa dengan ditambahi dengan es dan gula. Jadi ini makanan tradisional sesuai dengan selera masyarakat setempat. Kemudian selama bertahun-tahun sudah dipraktikkan dan memiliki banyak manfaat kesehatan, terutama untuk kesehatan pencernaan. Kemudian yang kedua adalah dangke atau tahu susu dari daerah Enrekang. Tahu susu ini atau dangke ini disukai oleh masyarakat setempat, bernilai gizi tinggi karena pencernaan proteinnya tinggi. Kemudian mengandung asam-asam amino esensial. Dalam pembuatannya, susu sapi atau susu kerbau gitu ya yang masih baik, belum lama diperah, kemudian dipanaskan dengan menggunakan api kecil hingga mendidih pada suhu pasteurisasi atau di bawah suhu 100 derajat Celcius. Kemudian didiamkan hingga mendekati suhu kamar atau som-som kuku, ya mendekati suhu 37 derajat Celcius, dan dalam kondisi hangat kemudian dimasukkan ke dalam wadah, ditambahi getah pepaya. Ya, penggumpalnya adalah getah pepaya. Di dalam getah pepaya ini terkandung enzim papain. Enzim papain merupakan protease atau enzim pemecah protein, sehingga protein di dalam susu dapat mengalami koagulasi dan kemudian membentuk gumpalan, sehingga membentuk gumpalan tahu, seperti tahu semacam ini. Kemudian dari Sumatera Utara terdapat produk namanya Dali Nihurbo atau Dali gitu ya, atau disebut Bagot Nihurbo, merupakan keju lunak dari susu kerbau. Serupa dengan dangke, Dali Nihurbo dibuat dengan cara susu dipanaskan menggunakan api kecil hingga mendidih, kemudian ditambahi entah dengan getah daun pepaya atau ditambahi dengan nanas, ya, yang masing-masing mengandung papain atau bromelin hingga terjadi penggumpalan. Gumpalan yang sudah jadi kemudian diletakkan dalam cetakan. Dali Nihurbo ini mengandung protein dengan kecernaan yang lebih baik dari keju susu sapi tanpa penambahan bahan kimia sama sekali, sehingga disebut free dari bahan kimia, chemical free gitu. Kemudian menurut Nasution tahun 2020, Dali Nihurbo ini merupakan sumber probiotik bal yang efektif dalam menghambat pertumbuhan Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Kemudian ada penelitian oleh Lutfi dan Sanggramasari, ketika dibuat Dali Nihurbo ini dibuat menjadi cream cheese cake, ternyata cream cheese cake-nya itu bisa diperbaiki flavornya sehingga memiliki tingkat kesukaan yang lebih tinggi karena ada rasa masam segar. Kemudian di bagian terakhir ada makanan dan minuman non fermentasi. Contoh pertamanya adalah lalapan, gado-gado, dan lotek. Di sini kita tahu bahwa baik lalapan, gado-gado maupun lotek ini merupakan kumpulan dari aneka macam sayuran. Kemudian gado-gado itu seringkali juga ditambah dengan telur, ditambah tempe,
selain ditambah juga dengan kacang-kacangan. Dari sini kita bisa tahu bahwa lalapan, gado, dan lotek ini menjadi sumber dari serat, vitamin, ya, mineral, dan lain sebagainya. Kemudian untuk bahan-bahan lain yaitu umbi-umbian, serealia, cincau hitam, dan rumput laut, mahasiswa akan melakukan ini ya, review jurnal yang akan saya bagikan di grup. Jadi selamat melanjutkan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.